Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karangtalun selaku Mentor Bapak Asminto Susarwo SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Karangtalun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan seminar laporan orientasi pegawai pemerintah Kabupaten Blora atau P3K Kabupaten Blora tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Sri Lici Handayani SPD, guru kelas dari SDN 1 Karangtalun, dan atasan langsung atau mentor saya Bapak Lasminto Susarwo SPD SD, yaitu Kepala Sekolah SDN 1 Karangtalun yang telah memberikan arahan, bimbingan, supervisi dalam pelaksanaan orientasi P3K tahun 2026 ini. Semoga melalui seminar ini saya dapat menyampaikan hasil pembelajaran. Selama mengikuti orientasi ini, saya memperoleh masukan dari Bapak Mentor maupun Bapak Ibu Guru demi penyempurnaan laporan orientasi P3K tahun 2026 ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya yang bernama Sri Lici Handayani SPD. Saya lahir di Blora 4 Desember 1994. Alamat saya ada di Dukuh Gapok, RT 1, RW 1, Desa Sendang Agung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dan saya mengajar di SDN 1 Karangtalun. Saya telah menempuh pendidikan dari jenjang SD sampai PPG, yaitu saya ada di SDN Kembang, SMP Negeri 1 Banjarjo, Mandora, S1 Universitas Terbuka, dan Universitas Pakuan Bogor. Riwayat pekerjaan saya telah mengabdikan diri di SDN 1 Karangtalun pada tanggal 1 Januari 2016 sampai sekarang saya telah diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Setelah itu, saya menyusun laporan orientasi ini ada latar belakangnya. Pegawai ASN P3K yang telah menerima SK diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh BKP SDN Kabupaten Blora. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh ASN P3K memiliki kecakapan ilmu dan dapat memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Blora. Pegawai ASN P3K diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang optimal dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Saya menyusun orientasi ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan orientasi P3K yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan etika dan nilai pada instansi pemerintah. Tujuan yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi. Tujuan yang keempat, ASN mampu mengaktualisasikan nilai dasar. Tujuan yang kelima, ASN berakhlak. Berakhlak itu ya ada lanjutannya, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
yang berkelanjutan. Tujuan yang ketiga, mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel. Tujuan yang keempat, menciptakan kondisi wilayah yang kondusif. Dan tujuan yang visi yang terakhir yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang investasi untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya, SDN 1 Karangtalun juga memiliki visi dan misi. Visi SDN 1 Karangtalun yaitu mampu dalam prestasi, berkabar, terampil, dan berbudi luhur. Misi yang pertama, membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Dan misi yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara efektif. Misi yang ketiga, membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan warga sekolah. Misi yang keenam, mengembangkan jiwa seni budaya kesetiakawanan. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan semangat cinta dan tanah air. 8, menumbuh kembangkan rasa cinta kebersihan. Dan misi yang terakhir yaitu keindahan, keamanan, dan kekeluargaan. Selanjutnya, di sini akan saya tampilkan struktur organisasi dari SDN 1 Karangtalun. Kepala sekolah itu adalah Bapak Lasmito Susanto SPD SD. Di samping kepala sekolah itu dibantu ada komite sekolah itu adalah Bapak Mudi, dan guru kelas 1 adalah Ibu Sudarmin SPD, guru kelas 2 adalah Ibu Inarsih SPD SD, guru kelas 3 Ibu Sri Pujiati SPD SD, guru kelas 4 adalah saya sendiri, Bu Sri Wijiandayani SPD, guru kelas 5 adalah Ibu Ratnawati SPD, guru kelas 6 adalah Bapak Supriyanto SPD, sedangkan guru PAI adalah Ibu Ariyaji Susilowati SPDE, dan guru PJOK adalah Bapak Raifaldi Aditya Nugraha, serta penjaga sekolah atau pengelola umum operasional di SDN 1 Karangtalun adalah Bapak Suyono. Selanjutnya, kita akan menuju, saya akan menampilkan rencana hasil kerja tahunan yang telah saya buat dan telah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Rektor. Di sini saya akan menunjukkan identitas P3K saya. Nama saya adalah Sri Wijiandayani SPD, unit kerja SDN 1 Karangtalun, jabatan guru kelas. Saya telah menempuh pendidikan terakhir itu adalah S1 guru sekolah dasar. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri ini ada 4. Yang pertama, terwujudnya kehidupan religius di sekolah. Yang kedua adalah mewujudkan budaya nasionalisme, cinta budaya dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi peserta didik dalam lomba. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan pihak baik. Dan ini adalah rencana hasil kerja atasan langsung. Itu adalah atasan saya, itu adalah Bapak Kepala Sekolah, yaitu terlaksananya supervisi pelaksanaan pembelajaran kepada guru. Nah, ini adalah rencana hasil kerja saya di SDN 1 Karangtalun. Itu adalah terlaksananya supervisi pelaksanaan pembelajaran kepada guru, dan saya memiliki tugas tambahan yaitu terlaksananya sebagai tim kedisiplinan sekolah. Ini RHK saya yang sudah saya tampilkan di layar monitor. Rencana hasil kerja pimpinan yang telah diintervensi adalah terselesaikannya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis
menganalisis hasil pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. LHK-nya itu ada banyak, tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di sini aspek itu ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Sedangkan indikator kinerja individu adalah tercapainya laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kajiannya adalah 2 gabungan, kegiatan dan tahapan seperti saya telah menyusun modul ajar dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai, terus mengkaji capaian pembelajaran dari materi yang akan dicapai. Terus ada output kegiatan juga ada. Di sini sudah saya tampilkan, ada penerapan nilai-nilai penerapannya itu meliputi ada berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, harmonis, pola adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini tadi ya, kualitas pada presentasi laporan pelaksanaan tugas yang ditetapkan. Ini ada membutuhkan 80 sampai 100%. Itu dia menunjukkan tujuan pembelajaran seperti tersusunnya draft modul ajar. Dengan cermat dan tanggung jawab saya mencari dan membuat modul ajar yang sesuai, itu masuk di nilai anak akuntabel. Terus waktu, ketepatan waktu itu juga harus diperhatikan. Ini waktunya ada 12 bulan. Ada macam-macam itu banyak ya. Sudah saya tampilkan di layar monitor.
Itu juga ada nilai berangkat ya dari pelaksananya program pengembangan diri atau pengembangan profesi. Itu ada yang pertama, kegiatan yang memilih topik pelatihan melalui platform PMM. Saya juga memanfaatkan PMM untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mempelajari dan menyelesaikan semua modul belajar beserta evaluasinya. Yang ketiga, menyiapkan bahan untuk melakukan aksi nyata sesuai topik yang saya pilih. Terus output kegiatannya, topik pelatihan yang sudah ditetapkan, yang B, pelaksananya pembelajaran mandiri melalui PMM, dan dokumentasi nyata. Ada bermacam-macam nilai berangkatnya juga. Saya selalu melakukan koordinasi, itu masuk di harmonis. Saya sukses dalam membuat aksi nyata, masuk di kompeten. Terus yang ketiga, dalam menyampaikan materi itu masuk di berorientasi pelayanan. Ini yang ketiga, terlaksananya supervisi terhadap guru dalam penilaian pembelajaran atau evaluasi bimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ini juga memiliki 3 aspek dan output kegiatan, tahapan-tahapan, serta nilai-nilai berangkat. Nah, selain saya membuat RHK, saya dalam pembelajaran di kelas juga mengaplikasikan penggunaan aplikasi online yang saya gunakan dalam media pembelajaran ini untuk membangkitkan motivasi siswa supaya siswa itu dapat belajar dengan tenang, nyaman, menyenangkan, dan serta aktif dan kreatif. Yang pertama, saya memanfaatkan Google Form. Yang kedua, saya juga akan memanfaatkan PMM. Yang ketiga, Canva. Dan yang keempat, saya membuat LKPD interaktif. Setelah saya mengambilkan beberapa laporan orientasi P3K, saya telah membuat kesimpulan. Sebagai ASN P3K, ini saya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki nilai dan etika dengan penuh di instansi pemerintah. Saya telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya menerapkan karakter berakhlak dalam melaksanakan tugas di unit kerjanya. Guru memiliki tanggung jawab dalam dunia pendidikan, sehingga dengan berkembangnya zaman, guru itu dituntut untuk mengikuti perubahan yang terjadi dalam melakukan proses pembelajaran. Sebagai guru itu hendaknya melakukan inovasi pembelajaran. Dengan adanya inovasi pembelajaran tersebut, diharapkan proses pembelajaran bisa berpihak pada murid sehingga pembelajaran dilakukan akan lebih bermakna. Melalui pelatihan-pelatihan yang ada, guru dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran sehingga dapat menyusun modul ajar, bahan ajar, dan evaluasi dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Harapannya, sebagai guru dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa-siswanya. Terima kasih. Demikian laporan orientasi yang dapat saya sampaikan. Mohon Bapak Mentor atau Bapak Ibu guru yang dapat memberikan penguatan. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kita beri aplaus tepuk tangan dulu untuk Widyadari sudah memaparkan dengan baik dan jelas, terdata dan akurat. Boleh kami mengajukan pertanyaan? Ya. Bu Sri Jendayani, mengapa saudari ini memilih penyusunan modul ajar, kemudian media pembelajaran dan LKPD tadi ya, sebagai fokus utama dalam rencana hasil kerja? Terima kasih Bapak Mentor atas pertanyaannya. Saya memilih 3 komponen tersebut karena merupakan fondasi utama dalam proses pembelajaran.
Terima kasih. Terima kasih sudah menjawab dengan bagus. Lanjut, bagaimana saudari menerapkan nilai ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sebagai guru P3K? Terima kasih. Nilai berakhlak itu sangat penting dalam pelaksanaan tugas guru sebagai P3K. Sebagai guru P3K, saya berusaha menerapkan seluruh nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari. Saya memberikan pelayanan yang ramah kepada peserta didik sebagai wujud berorientasi pelayanan. Saya menyusun administrasi pembelajaran dengan jujur dan bertanggung jawab sebagai bentuk akuntabel. Saya terus belajar dan mengikuti pelatihan agar semakin kompeten. Saya menjaga hubungan baik dengan kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan maupun orang tua siswa sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Saya juga berusaha loyal terhadap kebijakan sekolah, adaptif terhadap perkembangan teknologi pembelajaran, serta selalu kolaboratif dalam menyusun perangkat pembelajaran maupun menyelesaikan berbagai permasalahan di sekolah. Dengan demikian, nilai berakhlak yang saya tuliskan dalam laporan tetapi benar-benar saya terapkan dalam pekerjaan saya sehari-hari. Demikian, Pak. Iya, sangat bagus sekali jawabannya. Lalu bagaimana saudari memastikan bahwa seluruh RHK tadi yang telah disusun benar-benar dapat dilaksanakan selama 1 tahun? Agar RHK yang telah saya buat tadi dapat terlaksana dengan baik selama 1 tahun, saya menyusunnya berdasarkan tugas pokok guru yang memang menjadi tanggung jawab saya setiap hari. Selain itu, setiap kegiatan telah dilengkapi dengan indikator keberhasilan, target waktu, serta bukti dukung yang jelas sehingga lebih mudah dipantau pelaksanaannya. Selain itu, saya juga akan melakukan evaluasi secara berkala, berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah selalu mentor, dan meminta masukan dari rekan-rekan guru apabila terdapat kendala. Dengan monitoring, saya berharap seluruh target RHK saya dapat tercapai secara optimal. Terima kasih. Ya, sekali lagi Amos tadi untuk bukunya ya, supaya suasana bisa cair kembali ya. Lalu apa komitmen saudari setelah mengikuti orientasi P3K ini? Saya dalam mengikuti kegiatan orientasi P3K ini memiliki beberapa komitmen, Bapak. Orientasi P3K ini memberikan pengalaman dan pemahaman baru mengenai peran ASN sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk meningkatkan disiplin, menjaga integritas, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, terus meningkatkan kompetensi, serta melaksanakan seluruh tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai nilai ASN berakhlak. Di samping itu, saya juga ingin menjadi guru yang mampu memberikan teladan kepada peserta didik dan ikut berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 1 Karanggalun, Kecamatan Badajo, Kabupaten Blora. Terima kasih. Iya. Lalu dalam laporan saudari tadi ya, disebutkan bahwa pembelajaran harus didukung media yang inovatif. Mengapa media pembelajaran
menjadi sangat penting. Media pembelajaran itu merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam membantu guru menjelaskan materi secara lebih konkret atau lebih nyata. Dengan media yang sesuai, peserta didik itu menjadi lebih mudah memahami konsep yang dipelajari, akan lebih aktif dan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, penggunaan media juga mendukung pembelajaran yang dapat berpusat pada peserta didik sesuai dengan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan murid. Ya. Lanjut ya. Mengapa dalam setiap kegiatan saudari selalu mencantumkan konsultasi dengan kepala sekolah? Saya dalam setiap kegiatan itu selalu konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dulu. Karena apa? Bapak Kepala Sekolah itu memiliki peran sebagai mentor sekaligus supervisor ahli yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas guru. Melalui konsultasi yang saya peroleh, saran dan masukan sehingga perangkat pelajaran yang saya susun menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, kegiatan konsultasi juga mencerminkan penerapan nilai kolaboratif dan harmonis karena setiap pekerjaan dilaksanakan melalui komunikasi dan kerjasama yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lalu bagaimana saudari itu mengukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran setelah RHK-nya tadi diterapkan? Baik, terima kasih. Keberhasilan pembelajaran saya ukur melalui beberapa indikator, yaitu indikator yang pertama, ketercapaian tujuan pembelajaran, keaktifan peserta didik selama proses belajar, hasil evaluasi belajar, serta tindak lanjut yang diberikan kepada peserta didik yang memerlukan pengayaan maupun remedial. Selain itu, saya juga melakukan refleksi bersama rekan guru dan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah sehingga pembelajaran berikutnya dapat terus diperbaiki. Ya, terima kasih. Ini barangkali pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Apa harapan saudari setelah seluruh kegiatan orientasi P3 ini selesai? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Harapan saya dan pengalaman yang saya peroleh selama kegiatan orientasi P3K tidak berhenti hanya sebagai laporan administrasi saja, tetapi benar-benar dapat saya implementasikan dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari. Saya berharap mampu menjadi guru P3K yang profesional, berintegritas, disiplin, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik. Saya juga ingin terus belajar, terbuka terhadap kritik dan saran, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi SDN 1 Karangtaruna sebagai sekolah yang mampu mencetak peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia. Demikian. Ya, sekali lagi aplaus lagi tepuk tangan untuk Sri yang nyanyi. Terima kasih kepada saudari Sri Widyani SPD atas paparan laporan orientasi P3K yang telah disampaikan dengan sangat baik. Setelah saya menyimak penyampaian materi tadi, mendengarkan jawaban
evaluasi agar memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran IAIN 1 Karang Taruna. Sebagai guru PDKK, saudari juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi peserta didik, menjaga disiplin, menjunjung tinggi etika profesi, serta membangun kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah. Jadikan nilai ASN berakhlak sebagai budaya kerja, bukan hanya sebagai materi yang dipelajari selama orientasi. Demikian pengumuman dari saya dan sekian. Bapak Mentor yang saya hormati, Bapak Lasmito Susarwo SPDSD, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Demikian paparan seminar laporan orientasi P3K yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar laporan ini tidak hanya menjadi salah satu syarat dalam kegiatan orientasi, tetapi juga menjadi komitmen nyata bagi saya dalam menjalankan amanah sebagai guru di SDN 1 Karang Taruna. Melalui orientasi ini, saya memperoleh banyak ilmu, pengalaman, serta pemahaman mengenai nilai-nilai ASN berakhlak, budaya kerja instansi, dan pentingnya memberikan pelayanan pendidikan yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan peserta didik. Saya menyadari bahwa laporan maupun pelaksanaan tugas saya ke depan tentu masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan arahan, bimbingan, kritik, dan saran dari Bapak Mentor maupun Bapak Ibu Guru sekalian agar saya dapat terus memperbaiki diri, meningkatkan kompetensi, dan memberikan kontribusi terbaik di SDN 1 Karang Taruna. Semoga segala ilmu yang saya peroleh selama kegiatan orientasi P3K dapat saya implementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan saya di dalam tugas sehari-hari, sehingga saya mampu memberikan manfaat bagi sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Atas perhatian, arahan, dan kesempatan yang telah Bapak dan Ibu berikan, saya banyak mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum